datang di Kopi Teras. Honda topnya, Honda Black Astrea eksklusif, nggak nyusahin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya perkenalan gue, nama gue Agus Muhammad. Di video ini gue ingin cerita tentang pengalaman gue masuk ke PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia di umur 25 tahun. Seperti apa, bagaimana. Monggo, tapi yang belum subscribe dulu dan silahkan like dulu video ini dan komen jika ingin bertanya dan tolong share video ini, oke? Jadi dulu itu gue masuk ke PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia atau MMKI ya, mungkin itu di tahun 2018 sehabis gue kerja di Toyota hampir 3 tahunan lah ya. Jadi qadarullah di tahun 2018 gue habis kontrak dari Toyota, and then alhamdulillah gue bisa diterima di PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia di umur 25 tahun, masa 20 tahunan lah. 25, berarti 24 menuju 25, karena kan gue dulu masuk ke Toyota itu di umur 22 tahun, 21 hampir 22, dan 3 tahun di Toyota. Terus sempat usaha dulu di kampung selama beberapa bulan, qadarullah nggak jalan, dan gue coba daftar lagi jadi kuli pabrik lagi dan coba daftar ke PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia di tahun 2018. Sebenarnya sebelum ke Kramayuda itu gue sempet di TTLC selama sebulan, tapi karena gue diterima di Kramayuda ini, di Mitsubishi Motor Kramayuda atau MMKI, jadi gue harus memilih MMKI daripada TTLC karena emang secara benefit and then mungkin karir dan segala macam tunjangan masih bagusan Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia, jadi gue pilih MMKI. Singkatnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas gimana cara gue daftar dan dimana daftarnya, caranya gimana. Jadi gue daftar ke MMKI ini real, alhamdulillah, tanpa calo, tanpa suap, tanpa sebuah menyogok. Itu gue lewat Yayasan Oki Binjaya Persada. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Yayasan Oki ini ada di Delta Mas. Lu cek aja, ketik aja di Google Map kalian, ketik aja PT Oki Binjaya Persada. Itu yayasan penyalur untuk ke MMKI. Sebenarnya bukan yayasan ya, karena kalau kita sebut yayasan kesannya jelek sih. Kita sebut aja headhunter lah ya, penyalur kerja. Itu Yayasan Oki Binjaya ada. Nah, gimana cara daftarnya? Pas gue dulu itu, gue daftar lewat linknya Oki. Tapi gue nggak sembarangan link, gue nggak dapet di Google, gue nggak dapet di Facebook. Gue langsung dapet dari kantornya Oki sendiri. Gimana cara itu? Gue masih ingat banget waktu itu gue hari Sabtu ke sana. Sungguh di luar normal saya nyari kerja ya, karena waktu itu masih kerja di Toyota Suso Logistics Center. Dan gue coba iseng datang ke Oki sendiri. Saya ingat gue sih ya, dan lihat di apanya tuh, di ininya Oki itu, gue lihat ada tulisan kertas itu buat teman-teman yang umurnya di atas 22 tahun, punya skill baik itu forklift, SIM A, itu bisa daftar ke link di bawah ini, ada barcode-nya, dan disitu gue scan barcode-nya. Gue scan barcode yang ada di kertas itu, dan ternyata tembusnya ke link Google Form-nya Oki. Nah, di situ gue daftar lah, gue isi pengalaman gue segala macam, skill gue. Gue gak pernah berharap gue bakal dipanggil segala macam, karena mikir gue, gue udah umur segini, udah hampir 25, masa iya sih bisa masuk ke Oki, bisa masuk ke Mitsubishi. Tapi ya, jadinya gimana? Jadi waktu itu gue habis shift malam dari PT Toyota Suso, gue habis kerja malam. Gue ingat banget waktu itu Jumat, dan gue coba tidur. Gue tidur waktu jam setengah 9, kalau nggak salah setengah 9 pagi. Dan gue tidur jam 11, gue mau Jumatan. Hari itu Jumat, gue mau Jumatan. Waktu itu gue lihat di HP ada notifikasi panggilan jam hampir 10 kali kalau nggak salah ya, dari kantor. Itu gue kaget. Pas gue cek di aplikasi pencarian nomor itu, gue lupa namanya, Truecaller apa-apa. Loh, ini kok nomor Yayasan Oki, Yayasan Persada. Langsung gue balik. Alhamdulillahnya masih bisa ditelepon balik. Karena kan umumnya kalau kantor telepon itu nggak bisa kita telepon balik kan. Tapi di situ emang mungkin rezekinya juga ya kan, nggak tahu. Dan gue telepon balik ternyata diangkat. Tapi ya responnya bisa dibilang gak enak waktu itu kan. Gue telepon, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan siapa ini ya? Nah, dia balik aja. Lah kan situ yang nelpon, kenapa nanya dengan siapa, gue gitu. Jadi gue jelasin nama saya ini. Jadi
kemana aja bagus ya. Saya dari nelpon bapak nggak diangkat segala macam. Situlah mulai percakapan di telepon itu, dan gue disuruh datang langsung di hari itu untuk training. Gue juga bingung, nggak tahu kenapa gue harus training segala macam itu. Gue inget banget itu hari Jumat, gue izin nggak berangkat sama leader gue waktu itu. Gue kesana jam 2:30 nyampe situ. Tuh orang udah banyak banget, gue masih ingat banget orang udah baris depan pintu Oki itu buat ngelamar. So HRD-nya keluar dari dalam, buka pintu, langsung nyari nama gue. Karena sebelumnya gue telepon beliau, saya udah di depan Yayasan Oki, tapi ramai banget, banyak orang dan gue nggak bisa masuk karena saking penuhnya orang nunggu depan pintu itu. Dan gue nanya gue di mana gitu kan. Akhirnya beliau keluar, namanya Budina, Mbak Budini, gue lupa banget karena itu udah 5 tahun yang lalu ya kan, 2018. Beliau keluar dari dalam, buka pintu, langsung dia nyari nama gue. Mana yang namanya Muhammad Agus Kirman? Nah disitulah gue angkat tangan, saya Bu. Itu orang langsung nengok ke gue semua. Itu responnya bener-bener bikin gue kaget. Ya emang ngagetin juga sih buat mereka ya, karena mereka udah nunggu dari pagi, mungkin dari tadi, tapi ternyata gue baru datang langsung dipanggil. Orang langsung perspektifnya negatif, langsung berpikirnya negatif nih, orang pasti pakai calo, pakai referensi segala macam, padahal mah enggak. Mereka langsung ke gua, dan seketika barisan itu jadi ke samping semua, gue bisa lewat masuk di dalam Oki, dan itu suasananya gue kagak enak banget. Karena yang gak enak kan, mereka udah nunggu dari tadi, banyak orang, gue baru datang, HRD-nya keluar nyari gue langsung masuk. Jadi kan ya sebenarnya enak juga, tapi mau gimana, mungkin rezeki juga kan, balik lagi. Nah untuk tes segala macamnya gue normal di sono, gak ada pengecualian atau pengspesialan buat diri gue sendiri, karena emang gue balik lagi gue murni. Dan beda untuk informasinya, di Oki itu nggak bayar di awal, hanya bayar saat MCU nanti kalau kalian lulus MCU. Jadi gue ikut semua tes yang ada di Oki saat itu, termasuk training-trainingnya. And then langsung di hari Sabtunya itu gue MCU kan. Oh gue sorry, Sabtu apa Minggu? Sabtu kayaknya gue. Sabtu gue langsung medical check up. Medical check upnya tuh di daerah Sukaresmi. Mungkin buat teman-teman yang tahu, di daerah Sifes kan ada AW tuh. Sebelum kita nyampe Sifes ada AW Chicken. Di Roko-Roko itu belakangnya ada klinik kecil gitu. Nah MCU-nya di situ, gue bayar 500.000. And then hasilnya keluar. Seninnya gue langsung interview dengan user MMKI, langsung dengan asisten manajernya MMKI. Waktu itu gue masih ingat sama Pak Dedi kalau nggak salah deh. Disitu interview, bahas segala macem. Waktu gue masih ingat ada 6 orang, tapi emang qadarullah yang experience atau berpengalaman di mobil cuman gue. Ingat banget waktu itu. Akhirnya interview bla 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 bla, biasa aja. And then yang paling gue inget yaitu si Bapak Dedi ini selaku asmen dari MMKI bagian material handling atau logistik orang menyebutnya umumnya. Jadi bilang begini, saya hanya butuh 1 orang untuk saya ambil di MMKI untuk bergabung dengan tim saya, dan yang kami butuhkan yang background pengalamannya sesuai dengan perusahaan saya. Umumnya manusia gue harus berpikir, ini gue yang lolos, ini gue bakal diterima. Di situ gue udah positif thinking banget bakal diterima. Dan ternyata alhamdulillah dari 6 orang itu hanya gue yang diterima di MMKI dan bisa gabung di Mitsubishi itu di umur 25 tahun. Alhamdulillah, semua rezeki Allah yang ngatur, yang penting kita self talk yang baik, mindset kita yang baik, semuanya bakal Allah mudahkan, Allah sertakan, ya kan? Yang penting kita jangan mikirnya calo, nyogok, akhirnya beneran kalian harus nyogok. Intinya kayak gitu aja guys. Oke. Dan gue pengen bahas, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana interviewnya, gimana MCU-nya, gimana pendaftarannya. Sebenarnya untuk umumnya data di Oki itu kalian harus datang, naruh lamaran, and then nunggu dipanggil.
Kalau dulu masih bisa pakai link, gue nggak tahu di tahun 2023 atau kalian nonton video ini tahun 2070 mungkin nggak tahu caranya gimana. Yang penting kalau kalian tahu infonya, kalian langsung datang aja ke yayasannya. Mungkin bisa dari Sabtu atau di hari kerja itu lebih bagus. Dan pakaiannya harus hitam putih. Itu harus pakai hitam putih, gue masih ingat banget. Kecuali kalau kalian harus training. Dan kecuali kalian ada pengecualian kayak gue, emang gitu urgent banget, itu mungkin bisa yang tanpa baju hitam putih. Tapi kalau kalian baru mau naruh lamaran segala macam, memang harus pakai baju hitam putih. Dan interviewnya ya biasa lah ya, perkenalan diri, terus kekurangan kelebihan itu paling umum banget, dan seputar dengan pengalaman kalian, around experience. Dan kalau mungkin teman-teman operator produksi mungkin yang baru lulus paling tanya tentang PKL kalian bagaimana segala macam. Mungkin yang buat QC juga ditanya tentang QC, tentang 7 QC tool, QC 7 tool, dan macam-macam lah, termasuk ISO 9001, ISO 14001 atau mungkin ISO 45001. Itu kan umum di dunia QC dan mungkin bakal ditanyakan seperti itu. Intinya yang ditanyakan di interview MMKI ya seputar pengalaman kita, karena emang rata-rata dicari kan yang experience. Jadi ya dia pengen mencocokkan experience kalian, pengalaman kalian, skill kalian dengan perusahaan mereka. So itu aja paling sih. Untuk MCU-nya nggak ada yang susah, normal-normal aja, dan nggak ada yang terlalu beribet-ribet. Karena ya dibandingin Toyota, MCU-nya masih Toyota ya. Itu kalau menurut gua. Cuman ya nggak tahu, perspektif masing-masing kan beda orang, beda perspektifnya. Oke? So mungkin itu aja cerita gue waktu gue masuk MMKI. Semoga bisa menginspirasi kalian. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton video ini besoknya mau tes MMKI, semoga Allah mudahkan, semoga bisa diterima. Dan gue selalu mendoakan teman-teman yang nyoba atau berusaha untuk bisa masuk kerja tanpa harus calo dengan jalur murni. Gue doain semoga Allah mudahkan kalian semuanya. Oke? Sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Terakhir kata, mungkin kalau ada yang mau bikin CV lamaran kerja PDF, gue juga bisa nerima jasa pembuatannya. Biayanya lumayan murah, silahkan hubungi nomor gue aja di 0893 kali 207 633. Dan mungkin yang mau bikin NPWP, yang belum punya NPWP, bisa gue bantu juga di nomor yang sama ya. Bahagia selalu, sehat selalu buat kita semuanya. Semoga cepat dapat kerja buat semuanya. Doain gue juga sama keluarga gue. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.